Sementara dari Timnas Indonesia, tanda-tanda pelatih baru mulai kelihatan. Dilansir Sport Detik, Timur Kapaze yang selama ini dikaitkan dengan Indonesia memutuskan untuk mundur dari jajaran tim kepelatihan Timnas Uzbekistan. Ia ingin membangun reputasi sendiri sebagai pelatih kepala. Ditanya soal kelanjutan karirnya, Kapaze justru menyinggung Indonesia. Kapaze akui siap tangani Timnas Indonesia. Dirinya bersedia melatih skuad Garuda karena atmosfer dan kecintaan fans yang luar biasa. Ia mengaku sudah mendapat kontak dari Indonesia. Bahkan akun media sosialnya dipenuhi pesan manis dari fans Timnas Indonesia. Sikat nggak nih Bung Eri? Di sisi lain, ada kabar yang kurang sedap didengar dari Timnas Indonesia Under-17. Skuad Garuda Muda resmi gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia Under-17. Dilansir CNN Indonesia, Indonesia gagal melaju ke babak berikutnya setelah hanya menempati posisi ke-10 dalam klasemen peringkat 3 terbaik. Indonesia tersingkir setelah kalah selisih gol dari tim-tim seperti Meksiko, Tunisia, Republik Ceko, hingga Maroko. Coach Nova Arianto pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan staf yang terlibat dalam perjuangan ini. Namun, tim juga harus menerima bahwa perjalanan harus terhenti. Hasil pemeriksaan cedera Romeo Lavia akhirnya rilis. Dilansir di Atletik, gelandang Chelsea itu mengalami cedera paha depan. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera pada menit ke-6 pertandingan fase Liga Champions League di Karabakh. Menurut hasil laporan, kabarnya Lavia akan absen selama 4 minggu lamanya. Ini jadi cedera kesekian Lavia bersama Chelsea. Cedera dan masalah kebugaran membuatnya gagal berkembang dengan maksimal di Stamford Bridge sejak didatangkan pada tahun 2023. Bek Liverpool Andy Robertson kabarnya sedang mempertimbangkan untuk kembali ke kampung halaman Skotlandia. Dilansir Tim Talk, menit bermain yang menurun drastis musim ini jadi alasan mengapa Robertson mempertimbangkan untuk hengkang. Rencananya, ia ingin kembali ke Skotlandia dengan bergabung Celtic. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu ingin mencapai kesepakatan dengan Celtic di Januari agar mereka bisa mendatangkannya dengan status bebas transfer di akhir musim. Sejak kecil ia sudah mendukung Celtic. Mengenakan seragam Celtic adalah sebuah kehormatan baginya. Sempat diincar Chelsea dan Spurs, Morgan Rogers akhirnya perpanjang kontrak di Aston Villa. Dilansir Independen, Morgan Rogers telah berkomitmen pada masa depannya di Aston Villa. Ia menandatangani kontrak baru berdurasi 6 tahun. Itu akan membuatnya bertahan di Villa Park hingga 2031. Kontrak jangka panjang ini menunjukkan bagaimana pentingnya peran Rogers bagi tim. Rogers terbukti berperan penting dalam keberhasilan tim Unai Emery mengamankan tempat di Liga Champions musim lalu. Dan kini, klub-klub peminat harus gigit jari setelah melihat kabar ini. Dari Inggris kita bergeser ke Italia untuk membahas Udinese yang kabarnya sudah memutuskan masa depan Nicolo Zaniolo. Dilansir Gazzetta, Zaniolo seperti terlahir kembali bersama Udinese. Kontribusinya cukup menjanjikan. Itu yang membuat Udinese mempertimbangkan untuk mempermanenkannya dari Galatasaray. Kabarnya, biaya untuk menebus Zaniolo mencapai 10 juta euro. Angka itu sudah disepakati sejak kedatangan Zaniolo pada awal musim sebagai pemain pinjaman. Ada kabar buruk dari Timnas Italia. Gennaro Gattuso mengkonfirmasi kalau dirinya tidak bisa menurunkan Sandro Tonali di laga menghadapi Norwegia. Dilansir Football Italia, Tonali kemungkinan akan diistirahatkan bukan karena cedera, tapi karena kekhawatiran kartu kuning. Bintang Newcastle itu hanya terpaut 1 kartu kuning dari Skorsing. Tidak menurunkan Tonali adalah tindakan mencegah agar dirinya tidak absen pada semifinal playoff Piala Dunia 2026. Beralih ke Spanyol, Belgia juga harus kehilangan salah satu pemain pentingnya. Dia adalah Thibaut Courtois. Dilansir Sportstar, Real Madrid melaporkan bahwa sang penjaga gawang mengalami cedera otot aduktor di bagian kaki kanannya. Pemulihannya tidak akan sebentar, tapi tim medis akan terus memantau. Dengan begini, Courtois tak akan terbang ke Belgia untuk membela tim nasional di jeda internasional kali ini. Ia akan stay di Madrid untuk perawatan. Setelah muncul rumor kalau Robert Lewandowski mempertimbangkan untuk pensiun di akhir musim nanti, Lamine Yamal selaku rekan satu tim membujuk Barcelona untuk mengubah keputusan. Dilansir Barca Universal, Yamal kabarnya membujuk klub untuk menyodorkan kontrak baru untuk Lewandowski. Menurut Yamal, akan sangat disayangkan jika Barca melepas Louis begitu saja. Ia punya dedikasi, ia bahkan menolak gaji tinggi di Arab Saudi demi stay di Barca yang sedang dalam kesulitan finansial. Masih dari Spanyol, ada Lionel Messi yang terlihat menyambangi Camp Nou. Tapi, dalam rangka apa Messi tiba-tiba ke Camp Nou? Dilansir Football Espana,
Messi mengunggah sejumlah foto Camp Nou yang saat ini sedang direnovasi. Ternyata, kedatangan Messi tanpa sepengetahuan manajemen Barca. Maka dari itu, ia berada di stadion sendirian tanpa adanya media. Bahkan Messi meminta izin sendiri ke petugas keamanan untuk masuk ke stadion. Tapi tujuannya apa? Ya sebatas nostalgia saja. Tidak ada kontak kerjasama atau promosi apapun. Kabarnya, ia ditemani Rodrigo de Paul saat mengunjungi Camp Nou. Dari Spanyol kita ke Indonesia untuk membahas keberhasilan skuad Garuda Muda meraih kemenangan perdana di Piala Dunia Under-17 2025. Dilansir CNN Indonesia, Coach Nova Arianto pun menyampaikan pesan usai kemenangan bersejarah itu. Nova Arianto mengaku bersyukur bisa membantu timnas Indonesia Under-17 cetak sejarah. Torehan monumental itu dibuat setelah Indonesia mengalahkan Honduras 2-1 pada laga pamungkas Grup H. Pertama, puji Tuhan saya sampaikan karena sekali lagi saya bersyukur berada di situasi ini, di mana saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini, ujar Nova. Lantas, Coach Nova meminta anak asuhnya untuk tidak berpuas diri setelah mencatatkan sejarah di Piala Dunia Under-17. Ia berharap Evandra Florasta dan kawan-kawan bisa terus berkembang dalam menjalani karir sebagai pesepak bola. Di belahan dunia lain, Dean James membongkar arti selebrasi hormat yang dia lakukan saat mencetak gol spektakuler ke gawang Feyenoord pekan lalu. Dilansir Suara, itu bukan selebrasi biasa. Selebrasi itu merupakan tribut personal yang mendalam untuk ayahnya, Roger James. Kenapa hormat? Karena dulu ayah Dean James merupakan seorang marinir. Gol tersebut tidak hanya emosional, tetapi juga menjadi penanda performa impresif James sepanjang musim ini.